Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Izzati atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua selaku hamba-hambanya. Mari kita senantiasa tata diri kita dengan kalimat-kalimat takwa. Kita ukur diri-diri kita dengan kalimat syukur, dan kita ukir diri-diri kita dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman, panutan setiap insan. Yang kami hormati, kami banggakan, kami rindukan dan kami cintai Ibunda Mimi Haji Chasmira hafizahullah taala dan seluruh anggota keluarga besar Ibunda Haji Chasmira yang ada di grup ini, kakak, adik, ponakan, semuanya yang ada di grup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, dan tentunya kita semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan yang dicintainya dan diridhoinya hingga akhir hayat kita. Amin. Pada kesempatan ini insyaallah kembali saya mengingatkan diri pribadi dan semua keluarga besar Ibunda Mimi Haji Chasmira dengan kehadiran bulan Ramadan. Tentunya ini adalah sebuah kesyukuran bahwa doa-doa kita selama ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan tiba, di dalam bulan Rajab kita sudah memulainya, di dalam bulan Sya'ban kita sudah memulai juga berdoanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah kami berada di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan doa itu sudah dikabulkan oleh Allah. Kita semua sudah sampai pada bulan Ramadan di tahun ini. Doa-doa kita juga mungkin yang pernah kita panjatkan kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkanlah kami hingga sampai kepada Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan semoga amal-amalan ibadah yang telah kita lakukan atau yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, yang pertama adalah kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita. Kita kembali dipertemukan, kita kembali berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah. Tentunya kemudian setelah kita bersyukur, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kegembiraan yang dirasakan ketika datang bulan Ramadan itu adalah sunnah, mengikuti kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu, adalah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Namun tentunya sebelum beliau menyampaikan kabar gembira itu, beliau tersendiri yang merasakan, ya beliau yang terdahulu merasakan kegembiraan itu. Setelah itu kegembiraan itu disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia. Rasulullah pada waktu itu mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian semua adalah bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Maka sekali lagi mari hadirkan kegembiraan dalam diri kita masing-masing ketika kita berada atau kita mendapatkan hadirnya bulan Ramadan, dan kemudian kita mampu membersamainya. Dan tentunya kegembiraan ini sekedar kita mengingatkan kembali, kegembiraan yang bukan asal-asalan, kegembiraan yang bukan hanya sekedar ikut-ikutan, kegembiraan yang bukan tanpa alasan, tapi kegembiraan yang harus didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kegembiraan yang harus didasari mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang mereka telah rasakan pada waktu itu. Karena sesungguhnya ketika kegembiraan itu tidak ada sama sekali atas dasar iman, atas dasar mengikuti sunnah Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya, maka kegembiraan itu akan mudah luntur. Kegembiraan itu tidak akan dirasakan kecuali hanya di awal-awal Ramadan saja. Puasa kita di siang hari mungkin akan melemah ketika berada di pertengahan, bahkan di akhir. Tarawih dan witir kita di malam hari bulan Ramadan mungkin hanya beberapa malam saja yang kita mampu melakukannya. Bacaan Quran kita, sedekah kita, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya itu kegembiraannya kalau tidak didasari iman kepada Allah, tidak didasari karena mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat, maka akan mudah luntur. Hanya di awal-awal Ramadan saja kegembiraan itu dirasakan. Namun saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kegembiraan itu betul-betul atas dasar iman, atas dasar mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya, yakinlah bahwa kegembiraan yang akan dirasakan di awal Ramadan itu akan terus mengalir. Bukan hanya di 10 pertama bulan Ramadan, bahkan kegembiraan masih dirasakan di 10 kedua, 11 Ramadan hingga 20 Ramadan, dan bahkan sampai 10 akhir bulan Ramadan. Kita masih merasakan kegembiraan menikmati ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Dan tentunya orang-orang yang seperti ini akan menjadi finalis Ramadan di akhir-akhir Ramadan dan akan mendapatkan segala keutamaan dan keistimewaan yang telah Allah janjikan dan Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Dan tentunya kita ingin tahu alasannya kenapa Rasulullah dengan para sahabatnya merasa gembira ketika datang bulan Ramadan. Dijelaskan dalam lanjutan hadisnya, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kataballahu alaikum siyamahu. Di antara bentuk kegembiraannya Rasulullah dengan para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan ini Allah telah mewajibkan puasa selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Nah, tentunya ini pertanyaan besar bagi kita. Kok puasa adalah sesuatu yang menggembirakan? Bukankah puasa itu sesuatu yang menyengsarakan kita? Betapa tidak, kita tidak boleh makan dan minum seharian penuh. Maka inilah sesuatu yang menyengsarakan, menggelisahkan kita. Tapi bagi Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya, puasa yang diwajibkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan adalah sebuah kegembiraan tersendiri. Kenapa? Karena ternyata ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya memiliki banyak keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Di antara keutamaan dari banyak keutamaannya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Dengan puasa akan mengantarkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang bertakwa, naik ke derajat sebagai orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus bangga menjadi orang-orang bertakwa? Karena surga yang Allah ciptakan seluas langit dan bumi itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang seluas langit dan bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari puasa yang menyebabkan Rasulullah dengan para sahabatnya sangat gembira ketika ada kewajiban puasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kegembiraan yang lainnya disebutkan Rasulullah SAW adalah dalam hadis ini, fi tuftahu abwabul jannah ya wa tughlaqu fi abwabul jahim. Di dalam bulan Ramadan ini 8 pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 8 pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terus untuk memotivasi diri-diri kita
untuk senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih cita-cita ukhrawi kita, impian nanti kita di negeri akhirat kelak berada di surga Allah yang penuh kenikmatan di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah yang membuat gembira Rasulullah dan para sahabatnya adalah wa tughullu fi syayatin. Para setan diikat di belenggu. Banyak perbedaan pendapat para ulama yang dimaksud dengan kata setan di belenggu, di antaranya adalah bahwasanya yang dimaksud di sini adalah setan-setan durjana, setan-setan para pembangkang yang kemudian diikat di belenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada setan-setan yang lainnya yang masih merajalela untuk mengganggu umat manusia agar mereka tidak melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Semoga kita terlindungi dari godaan syaitan laknatullah alaih. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW dalam hadis ini yang membuat beliau bergembira dan para sahabat-sahabatnya ketika datang bulan Ramadan adalah fi lailatul khair min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan, dan hanya ada di dalam bulan Ramadan, yaitu ada namanya Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada di dalam bulan Ramadan. Lebih tepatnya lagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ada hadis khusus kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan semua kita sampai pada 10 akhir bulan Ramadan, kemudian kita bisa mendapatkan kenikmatan, keutamaan dari Lailatul Qadar itu sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menutup hadisnya dalam hadis ini dengan sebuah perkataan, man hurima khairah faqad hurim. Barang siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, maka dia juga akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memperoleh apa-apa dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan kepada kita, menghadirkan kegembiraan dalam diri kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga kegembiraan itu akan terus mengalir hingga akhir Ramadan sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan tahun ini, dan kita akan mendapatkan segala keutamaan, keistimewaan yang Allah janjikan dan Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya mengajak diri pribadi dan keluarga besar Ibunda Mimi Hajiah Chasmirah, mari kita masang niat dan tekad yang kuat untuk menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, karena kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih bersua berjumpa dengan bulan Ramadan, karena sesungguhnya adalah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang perjalanan hidup kita menemui Ramadan, kita akan terus bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada henti kita terus berada di dalam jalan yang Allah ridhai dan jalan yang Allah cintai. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan pagi Ramadan yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.